Hilda, pimpin doa. Tika berdoa. Teman-teman, marilah kita berdoa dalam nama Bapa, Bapa, Putra, Roh Kudus. Amin. Bapa kami, Bapa kami yang ada di surga, dimuliakan namamu. Datanglah kerajaanmu, bergeraklah tanganmu, di atas bumi seperti ada di surga. Berilah kami pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami mengampuni kesalahan kami. Dan janganlah kami pada pencobaan, tetapi berilah kami Salam Maria, Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan pada hari kami. dan yang Bapa, Bapa, Putra, Roh Kudus. Amin. Baik, terima kasih untuk Kak Hilda. Silakan dulu. Terima kasih, Bu. Baik, sebelum memulai pembelajaran kita hari ini, Ibu mau tanya dulu, ada yang sudah hadir hari ini? Ada. Berarti hadir semua ya? Luar biasa anak-anak Ibu. Nah, semoga ke depan itu kita rajin datang ke sekolah. Tingkatkan terus ya. Setiap hari kita hadir ke sekolah. Baik, sebelum memulai pembelajaran kita hari ini, Ibu ingin bertanya. Hari ini kita sudah masuk ke tema yang baru. Ibu mau bertanya dulu, tema yang kemarin itu kita belajar tentang apa? Tema yang kemarin, tema 1 itu kita belajar tentang apa? Apa? Ya, betul sekali. Tema 1 kemarin kita belajar tentang indahnya keberagaman. Kita pelajari dalam tema 1 itu apa saja? Keberagaman apa? Tarian daerah, apa lagi? Keberagaman budaya, apa lagi? Ada. Jadi di tema 1 kemarin, tema indahnya keberagaman itu kita belajar tentang bagaimana keragaman budaya yang ada di negara Indonesia. Oke. Hari ini kita masuk ke tema yang baru, yaitu tema 2 tentang apa itu? Energi matahari. Di depan itu tolong. Tentang apa itu? telah menghemat energi. Apa? Menghemat energi. Subtema tentang sumber energi. Nah, subtema sumber energi dengan tujuan pembelajarannya yang pertama, setelah mengamati media PowerPoint, siswa mampu menganalisis gagasan pokok dengan tepat. Yang kedua, setelah mengamati media PowerPoint, siswa mampu menganalisis gagasan pendukung dengan tepat. Yang ketiga, setelah mengamati media PowerPoint, siswa mampu mengembangkan gagasan pokok dan gagasan pendukung menjadi sebuah paragraf sederhana dengan tepat. Yang berikut, setelah mengamati media PowerPoint, siswa mampu menguraikan manfaat energi matahari dalam kehidupan sehari-hari dengan tepat. Tujuan yang terakhir, setelah melakukan kegiatan diskusi kelompok, siswa mampu membuat laporan sederhana hasil pengamatan manfaat energi matahari dalam kehidupan sehari-hari dengan tepat. Oke, jadi itu tujuan pembelajaran yang harus kita capai bersama antara Ibu dengan kalian semua. Oke, sekarang mari kita mengamati gambar berikut. Ayo kita belajar. Oke, gambar pertama itu apa? Apa?
peserta didik. Nanti di dalam ini berisi tugas-tugas yang harus kita selesaikan bersama hari ini. Nah, dibagikan satu kelompok satu. Bisa dibuka. Sudah bisa dilihat? Sudah bisa dilihat? Nah, kita buka di halaman yang ketiga. Tapi sebelumnya, kita lihat lembaran pertama. Kita harus tulis nama siswa atau nama kalian dalam kelompok masing-masing. Ya, tulis nama kelompok. Oke, tulis nama kelompok. Nanti setelah itu lihat halaman yang ketiga. Halo. Bisa dengarkan Ibu? Bisa. Ya, setelah itu kita lihat lembar yang ketiga ini ada gambar. Ayo mengamati, ada gambar. Setelah itu nanti kita kerja eksplorasi yang pertama. Ada langsung diisi di dalam LKPD ya. Sudah bisa mengerti? Sudah. Ada belum dipahami? Sudah bisa dipahami? Bisa? Bisa. Mari kita bekerja. Jika tulisan kelompok ini. Tulis nama kelompok. Sudah tulis semua nama kelompok? Sudah? Nah, kalau sudah tulis nama kelompok, kita buka lembaran kedua itu hanya tentang KD tujuan pembelajaran. Kita ke lembar yang ketiga. Lihat itu, kita harus mengamati gambar 1 apa, gambar 2 itu apa, gambar 3, gambar 4, gambar 5 dan gambar 6. Dari gambar-gambar ini kita kerja. Nah, ini nomor 1, eksplorasi yang pertama. Apa topik dari gambar-gambar di atas? Anak itu gambar. Nanti masing-masing kelompok Ibu bagikan bahan ajar untuk referensi, untuk bahan tambahan, untuk melengkapi dari buku ajar yang sudah Ibu bagikan. Waiting for connection.
Yang ketiga apa? Bluetooth connected. Ada apa? Ini apa ya? Gambar-gambar itu maksudnya apa? Tadi sudah kita jelaskan yang pertama, tadi sudah saya jelaskan ya, penanggungan tenaga kerja. Bisa itu buat juga ini. Kelompok satu sudah mulai terus lancar. Kelompok satu sudah lancar. Yang kedua topik umum dari apa sih Kak? Teman-teman kelompok ada apa sih? Ada yang ada yang lain sih.
gagasan kedua. Gagasan pokoknya kamu lihat. Oh, gambar 1 menjemur pakaian menggunakan matahari. Terus ini menyinari bumi dengan apa? Matahari. Mengeringkan ikan atau menjemur ikan menggunakan matahari. Terus ini panen surya menggunakan matahari. Proses fotosintesis membutuhkan apa? Matahari. Proses penguapan air laut membutuhkan matahari. Nah, kesimpulannya apa? Matahari bagaimana? Nanti ke depan lebih rapikan tulisan. Nanti sama lebih rapikan tulisan. Oke, jadi untuk kegiatan yang di LKPD Eksplorasi 1 itu sudah selesai. Kita masuk ke kegiatan yang kedua itu atau tugas kita yang kedua. Apa yang berikut itu? Coba. Yang di belakang itu yang di belakang. Eksplorasi yang ya, ada eksplorasi yang kedua. Pertanyaannya atau gambarnya itu masih gambar yang pertama tadi yang kita sudah amati di sini. Nanti yang pertanyaan yang pertama di kegiatan eksplorasi 2, kira-kira kegiatan apa yang terdapat pada gambar-gambar di atas? Nanti kita tulis dari tadi gambar yang pertama tadi. Contohnya misalnya pakaian yang kita tulis di sini 1 pakaian yang dijemur. Selanjutnya 2 apa, 3 apa, 4 apa, 5 apa, 6 apa. Yang kedua, berdasarkan gambar yang diamati dan pengalaman pribadi yang sering kita jumpai setiap hari, uraikan kira-kira manfaat energi matahari dalam kehidupan sehari-hari itu apa? Tadi sudah kita tulis atau kita jelaskan tadi di eksplorasi yang pertama. Nah, di sini lebih terperinci lagi kita tulis manfaat energi matahari dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya yang pertama, untuk mengeringkan pakaian. Yang kedua, kita lanjut deh. Misalnya ibu kasih contoh yang pertama, manfaat energi matahari untuk mengeringkan pakaian. Yang kedua, ketiga, keempat, nanti kita berdiskusi dalam kelompok. Nah, yang berikut setelah itu nanti ada formatnya, ini laporan sederhana saja. Dari pertanyaan, dari jawaban yang sudah kita kerja di nomor 1 dan 2, kita buat laporan di sini. Hasil pengamatan kita misalnya manfaat energi matahari 1 apa, 2 apa, 3 apa, kesimpulannya tuh apa. Bisa? Oke, mari kita berdiskusi dalam kelompok.
Iya, betul. Kegiatan yang pertama tadi kegiatan ada gambar yang belum pertama tadi. Yang kedua, semuanya di sini menunggu matahari atau matahari menyinari atau
Oke, semua LKPD yang sudah Ibu bagikan itu sudah dikerjakan, baik eksplorasi 1 dan eksplorasi 2. Nah, sekarang saatnya masing-masing kelompok melaporkan hasil kerja diskusi kelompoknya masing-masing. Kita beri kesempatan yang pertama dari kelompok 2. Ibu minta yang mewakili kelompok 2 untuk ke depan melakukan hasil diskusinya. Ayo maju-maju. Jangan malu-malu. Ayo maju-maju. Jangan malu-malu. Ya, ayo. Dan teman-teman semua kita ke depan, tetapi yang mewakili nanti Rayo. Ayo. Apa-apa. Ayo yang lain kita pusatkan perhatian ke teman-teman kelompok 2 yang melakukan hasil diskusi. Selamat pagi Bu Guru, selamat pagi teman-teman. Saya akan membacakan hasil diskusi kelompok kami. 1. Apa topik dari gambar-gambar di atas sinar matahari? Buatlah gagasan pokok berdasarkan gambar yang diamati. Matahari penting dalam kehidupan manusia. 3. Buatlah gagasan pendukung berdasarkan gambar yang diamati. 1. Menjadi pakaian. 2. Matahari menyinari pohon atau bumi. 3. Menjadi ikan. 4. Rumah adat dan manusia. 3. Matahari dimanfaatkan tumbuhan untuk proses fotosintesis. 6. Penguapan air laut. Dari gagasan pokok dan gagasan pendukung yang sudah dibuat kembangkan menjadi sebuah paragraf. Matahari penting dalam kehidupan manusia. Contohnya untuk menjadi semut, pakaian, dan menjadi bumi, menjadi ikan, sama surya, proses fotosintesis, penguapan air laut. Oke, lanjut ke eksplorasi 2. 1. Kegiatan apa yang terdapat pada gambar-gambar di atas? 1. Matahari membuat untuk mengalirkan pakaian. 2. Matahari membuat menyinari pohon atau bumi. 3. Matahari membuat Membantu mengeringkan ikan. 4. Matahari membantu proses fotosintesis. 6. Menguap air laut. suara lebih besar, ayo. 2. Berdasarkan gambar yang diamati dalam pengalaman pribadi. Uraikan manfaat energi matahari dalam kehidupan sehari-hari. 1. Sumber cahaya. 2. suara lebih keras. 3. Membantu proses fotosintesis. 4. Pertumbuhan tulang. 5. Pertumbuhan tulang. 6. Mengeringkan pakaian. 7. Berperang dalam proses Hidrologi atau siklus. Judul laporan. Suara lebih kencang, Rayon.
laporan. Pengamatan manfaat energi matahari dalam kehidupan sehari-hari. Hasil pengamatan. Manfaat energi matahari. 1. Pengeringan pakaian. 2. Menyinari pohon atau bumi. 3. Mengeringkan ikan. 4. Untuk membantu proses fotosintesis. Suara agak besar. Fotosintesis. 6. Penguapan. Air laut. Kesimpulan, energi matahari sangat penting bagi kehidupan sehari-hari. Oke, mari kita memberikan tepuk salut untuk kelompok 2. Tepuk salut. Salut, salut. Salut, salut. Salut. Oke, terima kasih luar biasa Tante Ibu. Ibu kasih jempol 2. Silakan ke kelompoknya. Kesempatan yang kedua, kita ke kelompok 4. Mari, ayo maju, maju, jangan malu-malu. Ayo maju, maju, jangan malu-malu. Masih semangat toh? Masih semangat? Semangat? 1 kali tepuk semangat. 2 kali tepuk semangat. 3 kali tepuk semangat. Sekarang kita berikan kesempatan kepada kelompok 4 untuk melaporkan hasil diskusi. Selamat pagi Ibu dan selamat pagi juga teman-teman. Saya akan membacakan hasil diskusi kelompok kami. Oke, silakan. Topik dari gambar-gambar di atas adalah matahari. Gagasan pokok berdasarkan gambar yang diamati. Matahari penting dalam hidup manusia. Gagasan pendukung berdasarkan gambar yang diamati. 1. Jemur pakaian. 2. Ikan dijemur. 3. Tumbuh-tumbuhan membutuhkan matahari. 4. Matahari membantu penguapan air laut. 5. Panas surya. Gagasan pokok dan gagasan pendukung yang sudah dibuat dan menjadi sebuah paragraf. Matahari penting dalam hidup manusia. Contohnya untuk menjemur pakaian menyebabkan proses penguapan air laut untuk menghasilkan listrik pada panas surya. Pada di atas, jawablah pertanyaan berikut ini. 1. Apa yang kegiatan apa yang terdapat pada gambar di atas? 1. Pakaian yang dijemur. 2. Matahari yang menyinari bumi. 3. Ikan yang dijemur. 4. Panas surya. 5. Matahari membantu proses fotosintesis. 6. Penguapan air laut. Berdasarkan gambar yang diamati dan pengalaman pribadi, uraikan manfaat energi matahari dalam kehidupan sehari-hari. Matahari sebagai satu sumber cahaya, 2. Menghasilkan listrik, 3. Membantu proses fotosintesis untuk membantu pertumbuhan tanaman, 5. Membantu pertumbuhan tulang pada manusia, 6. Mengeringkan pakaian, 7. Berperan dalam proses hidrologi atau siklus air. Pengamatan
kencang kakak. Hasil pengamatan. Suara lebih kencang. Hasil pengamatan. Manfaat energi matahari dalam kehidupan sehari-hari. 1. Menjaga berpakaian. 2. Matahari yang menyinari pohon. 3. Menjemur ikan. 4. Panel surya. 5. Matahari membantu proses fotosintesis. 6. Penguapan air laut. Kesimpulan, energi matahari sangat penting bagi kehidupan sehari-hari. Terima kasih untuk kelompok 4. Dari kelompok lain, ada yang mau memberikan pertanyaan atau menanggapi? Ada yang belum jelas dari pemaparan diskusi atau materi dari kelompok 4? Jelas? Jelas? Oke, mari kita memberikan tepuk salut untuk kelompok 4. Tepuk salut. Salut, salut. Salut, salut. Salut. Ibu guru kasih jempol 2. Silakan kembali ke kelompoknya. Kesempatan yang berikut kita berikan ke kelompok 1. Mari. Ayo maju, Maju, jangan malu-malu. Ayo maju, maju, jangan malu-malu. Ibu sini, Beh. Oke, silakan Ibu berikan kesempatan kepada kelompok 1. Selamat pagi Ibu Guru, selamat pagi teman-teman. Saya akan membacakan hasil diskusi kelompok kami. 1. Topik dari gambar-gambar di atas adalah matahari. 2. Gagasan pokok berdasarkan gambar yang diamati adalah manfaat energi matahari bagi kehidupan. 3. Gagasan pendukung berdasarkan gambar yang diamati adalah 1. Pakaian yang dijemur. 2. Matahari menyinari bumi. 3. Proses pengeringan ikan. 4. Matahari membantu penerangan melalui panel surya. 5. Matahari sangat penting dalam proses fotosintesis. 6. Penguapan air laut. 4. Dari gagasan pokok dan gagasan pendukung yang sudah dibuat kembangkan menjadi sebuah paragraf. Menjadi energi matahari bagi kehidupan. Manfaat energi matahari bagi kehidupan. Misalnya 1. Pakaian yang dijemur. 2. Matahari menyinari bumi. 3. Proses pengeringan ikan. 4. Matahari membantu penerangan melalui panel surya. 5. Matahari sangat penting dalam proses fotosintesis. 6. Penguapan air laut. 1. Kegiatan apa yang terdapat pada gambar-gambar di atas? 1. Pengeringan pakaian. 2. Matahari menyinari bumi. 3. Mengeringkan ikan. 4. Matahari sangat penting dalam proses fotosintesis. 5. Penguapan air laut. 6. Matahari membantu penerangan melalui panel surya. 2. Berdasarkan gambar yang diamati dan pengalaman pribadi, urutkan manfaat energi matahari dalam kehidupan sehari-hari. 1. Sumber cahaya. 2. Menghasilkan listrik. 3. Membantu proses fotosintesis. 4. Pertumbuhan tanaman. 5. Pertumbuhan tulang. 6. Mengeringkan pakaian. 7. Berperan dalam proses hidrologi atau siklus air. Judul laporan pengamatan manfaat energi
kelompok 1. Dari kelompok lain ada yang belum jelas? Jelas? Jelas. Mari kita memberikan tepuk salut untuk kelompok 1. Tepuk salut. Salut, salut. Salut, salut. Salut. Masih semangat? Masih. Semangat? Masih. Terima kasih untuk kelompok 1. Ibu kasih 2 jempol. Silakan ke kelompoknya. Kesempatan yang berikut kita berikan kesempatan kepada kelompok 3. Maju, maju, maju. Jangan malu, maju. Ayo maju, maju. Jangan malu, maju. Baik, kesempatan Ibu berikan kepada kelompok 3. Selamat pagi Ibu Guru, selamat pagi teman-teman. Saya akan membacakan hasil diskusi kami. Satu, fokus dari gambar-gambar ilustrasi adalah matahari. 2. Gagasan pokok berdasarkan gambar yang diamati adalah matahari sangat penting dalam kehidupan sehari-hari. 3. Gagasan pendukung berdasarkan gambar yang diamati adalah matahari berguna untuk 1. Mengeringkan pakaian. 2. Proses fotosintesis. 3. Mengeringkan ikan. 4. Menampung energi listrik pada panel surya. 5. Membantu proses penguapan air. 4. Gagasan pokok dan gagasan pendukung yang sudah dibuat kembangkan menjadi sebuah paragraf. Matahari sangat penting dalam kehidupan sehari-hari. Kegunaan matahari adalah mengeringkan pakaian, proses fotosintesis, mengeringkan ikan, menampung energi listrik pada panel surya, membantu proses penguapan air. 1. Apa yang terdapat pada gambar-gambar di atas? 1. Mengeringkan pakaian. 2. Menyinari bumi. 3. Mengeringkan ikan. 4. Menampung energi listrik pada panel surya. 5. Proses fotosintesis. 6. Membantu proses penguapan air. 2. Berdasarkan gambar yang diamati dan pengalaman pribadi, uraikan manfaat energi matahari dalam kehidupan sehari-hari. 1. Sumber cahaya. 2. Menghasilkan listrik. 3. Membantu proses fotosintesis. 4. Pertumbuhan tanaman. 5. Pertumbuhan tulang. 6. Mengeringkan pakaian. 7. Berperan dalam proses hidrologi atau siklus air. Judul laporan: Pengamatan manfaat energi matahari dalam kehidupan sehari-hari. Hasil pengamatan: kegunaan energi matahari adalah kehidupan sehari-hari. 1. Menjemur pakaian. 2. Matahari menyinari bumi. 3. Menjemur ikan. 4. Membantu proses fotosintesis. 5. Membantu energi listrik pada panel surya. 6. Penggunaan air. Penguapan air laut. Kesimpulan: energi matahari sangat penting dalam kehidupan sehari-hari. Oke, terima kasih untuk kelompok 3. Dari kelompok lain ada yang belum jelas? Jelas atau belum jelas? Jelas. Sudah jelas? Jelas. Oke, mari kita memberikan tepuk salut untuk kelompok 3. Tepuk salut. Salut, salut. Salut, salut. Salut. Oke, silakan ke tempat duduk. Stop.
kegiatan, ada tugas, ada eksplorasi 1 dan eksplorasi 2. Eksplorasi yang pertama tadi, baik eksplorasi 1 mau eksplorasi 2 itu diawali dengan kita mengamati gambar-gambar yang ada di dalam LKPD. Topiknya tadi sudah jelas, topik dari gambar-gambarnya tadi apa? Matahari. Terus gagasan pokoknya dari gambar ini orang biasa sebut dengan teks visual. Kalau teks tulis misalnya seperti ini, langsung ada tulisan, itu namanya teks tulis. Tetapi kalau dalam bentuk gambar-gambar, orang atau kita biasa sebut dengan namanya apa? Teks visual. Teks visual. Oke, jadi pembelajaran kita hari ini tadi adalah menemukan atau menganalisis gagasan pokok dan gagasan pendukung dari teks visual, yaitu dari apa tadi? Dari gambar-gambar. Sudah bisa paham itu? Jadi dari gambar-gambar tadi kita temukan gagasan pokoknya tadi apa? Matahari. Gagasan pokok. Apa ada masih ingat gagasan pokok tadi apa? Gagasan pokok dari teks-teks tadi itu gambar-gambar. Apa? Matahari penting dalam kehidupan. Lebih kuat Ariel apa? Matahari penting dalam kehidupan manusia. Matahari penting dalam kehidupan manusia. Atau bahasanya yang baik, manfaat energi matahari dalam kehidupan sehari-hari. Itu yang menjadi apa tadi? Gagasan pokok. Oke, gagasan pokok. Setelah gagasan pokok ada yang namanya apa? Apa? Oke, ada yang namanya gagasan pendukung. Kita sudah pelajari di tema 1 kemarin. Tetapi tema 1 kemarin kita menemukan atau menganalisis gagasan pokok dan gagasan pendukung itu dari teks tulis. Tetapi di tema yang kedua ini kita menemukan dan menganalisis gagasan pokok dan gagasan pendukung dari teks visual yang berupa gambar. Bisa? Bisa pahami? Bisa. Oke, di soal yang di dalam LKPD tadi yang merupakan gagasan pokok itu yaitu yang pertama tadi dari gambar. Gambar yang pertama tadi apa? Menjemur pakaian. Apa? Menjemur pakaian. Menjemur pakaian gambarnya. Jadi manfaat matahari dari gambar yang pertama itu bahasanya yang baik itu adalah pengeringan pakaian. Bisa apa namanya? Pengeringan pakaian. Nah, pengeringan pakaian. Yang kedua, matahari Menyinari bumi. menyinari bumi. Yang ketiga, matahari digunakan untuk apa? Mengeringkan ikan. Yang keempat untuk Membantu fotosintesis. yang keempat ini rayon. Ada rumah adat, ada gambar apa nih? Panel surya. Panel surya itu menghasilkan energi Listrik. panel surya ini untuk menampung alat yang digunakan untuk menampung energi matahari. Energi matahari. Dari panel surya itu setelah dia mengumpulkan energi matahari akan menghasilkan yang namanya energi listrik. Bisa paham? Bisa. Gambar yang berikut apa? Fotosintesis. Ada tumbuhan, ada matahari. Jadi matahari membantu proses fotosintesis. Ada yang tahu apa itu fotosintesis? Pembuatan makanan. Pembuatan makanan. Pada tumbuhan. Oke, jadi fotosintesis adalah apa tadi? Proses pembuatan makanan pada tumbuhan.
pada yang namanya proses apa tadi? Yang ada di bahan aja. Proses hidrologi atau siklus apa? Air. Siklus air. Bisa pahami kok? Bisa? Kita lanjut ke yang eksplorasi 2. Eksplorasi 2 masih seperti yang di eksplorasi 1. Kita amati gambar tadi yang ada di halaman paling depan di LKPD. Nanti yang pertanyaan, kegiatan apa yang terdapat pada gambar-gambar tadi? Kegiatan apa tadi? Di gambar tadi ada apa tadi? Kegiatan apa? Menjemur pakaian. Apa lagi? Matahari menyinari bumi. Terus? Makanan ikan. Apa lagi? Untuk panel surya. Apa lagi? Proses fotosintesis. Ada lagi namanya tadi apa? Hidrologi. Matahari membantu penguapan air laut dalam siklus air atau proses hidrologi. Selanjutnya ada pertanyaan. Berdasarkan gambar yang kita amati tadi dan pengalaman kita dalam kehidupan sehari-hari, apa manfaat energi matahari? Coba buka bahan aja. Itu ada semua di sana. Bisa sama-sama. Ada yang bisa Bapak Ibu menjawab? Manfaat energi matahari dalam kehidupan sehari-hari apa? Yang pertama apa? Yang pertama apa? Sumber cahaya. Oke, sumber cahaya. Yang kedua? Menghasilkan listrik. Yang ketiga? Oke, yang ketiga membantu proses fotosintesis. Yang keempat? Pertumbuhan tanaman. Yang kelima? Yang kelima? Yang keenam? Yang ketujuh? Sudah paham? Sudah paham? Ada yang belum dimengerti? Ada yang belum dimengerti? Untuk lebih jelasnya nanti ada simpulan materi yang akan Ibu sajikan lewat video pembelajaran. Mari kita sama-sama menyimak simpulan materi dari video pembelajaran. Mari kita menyimak video. Pada video kali ini kita akan belajar tema 2 Bahasa Indonesia tentang gagasan pokok dan gagasan pendukung pada teks visual. Silakan disimak dengan baik. Pengertian teks visual. Teks visual adalah teks yang cara penyampaiannya kepada orang lain menggunakan media yang dapat dilihat oleh indera penglihatan, misalnya gambar. Pada teks visual, ide cerita utamanya disebut dengan gagasan pokok. Cara menentukan gagasan pokok dan pendukung pada teks visual. Adapun langkahnya yang pertama yaitu mencermati dan mengamati teks visual secara teliti. Yang kedua, temukan informasi-informasi yang terdapat dalam teks visual. Yang ketiga adalah temukan gagasan pokok dan gagasan pendukung dalam teks visual. Energi matahari dalam kehidupan sehari-hari. IPA kelas 4 SD tema 2, tema 1. Energi adalah kemampuan untuk melakukan kerja. Energi dihasilkan oleh sumber energi. Sumber energi terbesar bagi bumi adalah matahari. Matahari merupakan sumber energi panas dan energi cahaya bagi bumi. Berikut contoh pemanfaatan energi matahari.
Yang pertama adalah panas matahari menguapkan air di permukaan bumi dalam peristiwa daur air. Perhatikan gambarnya berikut ini. Pemanfaatan kedua yaitu panas matahari mempertahankan suhu atmosfer bumi sehingga sesuai untuk kehidupan makhluk hidup. Contoh pemanfaatan energi matahari yang ketiga adalah panas matahari dapat mengeringkan pakaian dan bahan makanan. Contohnya dalam pengelolaan pembuatan ikan asin. Contoh yang keempat yaitu cahaya matahari menerangi permukaan bumi. Contoh pemanfaatan energi matahari yang kelima yaitu cahaya matahari dimanfaatkan tumbuhan untuk proses fotosintesis atau pembuatan makanan. Contoh pemanfaatan energi matahari yang keenam yaitu cahaya matahari dapat digunakan sebagai energi listrik. Energi matahari dapat diubah menjadi energi listrik menggunakan panel surya. Panel surya mengumpulkan energi dari matahari, yaitu cahaya matahari, dan mengubahnya menjadi energi listrik dengan menggunakan alat panel surya. Demikianlah manfaat dari energi matahari. Kalian telah belajar tentang sumber energi terbesar. Baik anak-anak, setelah kita menyimak dan mengamati video yang berisikan simpulan materi dan juga merasakan simpulan materi yang sudah kita sama-sama rangkumkan tadi, ada hal yang belum dipahami? Sudah paham? Sudah. Mengerti? Sudah. Terima kasih. Mari kita berdiri, kita ice breaking dulu. Kita berdiri. Kakak, mari berdiri sama-sama. Andre, masih semangat? Masih. Mana semangatmu? Mana semangatmu? Satu kali tepuk semangat. Dua kali tepuk semangat. Tiga kali tepuk semangat. Sekali lagi. Mana semangatmu? Mana semangatmu? Satu kali tepuk semangat. Dua kali tepuk semangat. Tiga kali tepuk semangat. Terima kasih, silahkan duduk. Selanjutnya, karena kita sudah paham, anak-anak semua sudah paham dengan materi yang sudah kita pelajari hari ini, kita kembali ke posisi semula. Nanti Ibu berikan soal untuk tes apakah anak-anak sudah paham secara baik materi hari ini. Masuk. Susun kembali meja seperti yang semula tadi. Ibu kumpul kembali buku paket, bahan ajar karena kita mau tes akhir. Jangan geser ya, supaya jangan ribut, angkat saja.
15 menit untuk kerja ini. Pilihan ganda ya 10 nomor. Ya, masing-masing silakan, Ibu kasih waktu 15 menit. Kerja masing-masing. Kakak masing-masing kerjakan secara mandiri. Langsung nomor 1 apa? A, B, C atau D? Kakak bisa tulis kembali soal. Nomor 1 A, B, C atau D? Nomor 2 juga seperti itu. Misalnya ini ya 1, 2, 3, 4. Ada berapa nomor tuh? 10 ya. Nomor 1 misalnya A, B, C atau D. 2 juga seperti itu ya. Jangan tulis lagi soal. Bisa pahami? Bisa. Bisa pahami? Bisa. Langsung nomor 1 A, B, C atau D. Tidak tulis soal. Tulis A, B, C atau D. Jangan A kamu sebut lagi dengan dia punya definisi di dalamnya terus. Misalnya kalau nomor 1 A, ya tulis A. Baca dalam hati, tidak bersuara.
menit ya, nanti Ibu mau periksa jawaban kalian. Ibu harap kita tetap bersemangat dalam mengikuti
mengikuti pembelajaran di hari-hari yang akan datang ya. Tetap rajin belajar sampai di rumah. Pembelajaran hari ini nanti sebentar itu Ibu bagikan kembali bahan ajar dan juga buku paket kalian bisa bawa ke rumah untuk pelajari kembali materi yang sudah kita pelajari hari ini. Sebelum mengakhiri pembelajaran hari ini, mari kita berdiri, kita menyanyi lagu daerah kita.